Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la tusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman Askia yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada penghujung Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat beribadah dan beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi keutamaan meraih malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Jemaah subuh lah. Hari Jumat. Kita beri judul tausiah subuh kita pada hari ini adalah membangun kekuatan dan kejayaan umat Islam. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi umat Islam hari ini, apalagi dengan kejadian yang sekarang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Iran. Sebelumnya di Irak, setelah itu di Libya, di Afghanistan, di Suriah juga, dan yang paling lama di Palestina.
seorang pakar politik Amerika, Profesor Jeffrey namanya, dia menyatakan semenjak tahun 71 sampai 2021 sudah 38 juta nyawa yang melayang karena agresi daripada Amerika, dan mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi kalau boleh kita katakan setiap presiden Amerika itu berlumuran darah, ya. Dan yang paling banyak adalah darahnya umat Islam. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa kok mereka seperti menganggap enteng saja umat Islam. Bahkan dengan sombongnya kita lihat Donald Trump itu mengatakan kita adalah negara paling kuat, paling superpower. Ya, kita adalah militer yang terbaik di dunia. Bahkan dia dengan sesumbar mengatakan Iran ini sebentar akan ditaklukkan. Tapi sampai hari ini itu apa yang dia omongkan itu tidak terjadi. Padahal Bapak dan saudara jemaah subuh yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan atau diciptakan untuk manusia. Tetapi di mana-mana hari ini umat Islam tertindas, terzalimi, tertinggal. Dan kita tidak tahu kapan giliran Indonesia. Karena sebagaimana kita pahami, Amerika itu dengan sekehendak hatinya dia akan bisa mengagresi dan menginvasi negara manapun yang menurut dia perlu dia tundukkan, dia taklukkan. Di Irak 1 juta nyawa melayang. Libya juga demikian. Kita tidak tahu di Iran ini entah berapa juga nyawa yang akan melayang. Tetapi sampai hari ini di tengah embargo selama puluhan tahun sejak revolusi Islam Iran tahun 79, orang-orang tidak menyangka ternyata Iran mampu memberikan balasan. Walaupun tidak bisa membuat pesawat tempur, tidak punya pesawat tempur, mereka bisa membuat drone, bisa membuat rudal, bahkan bisa membuat bom curah yang bisa kemudian menembus pertahanan Iron Dome-nya Israel. Saya membaca dalam sebuah artikel, Bapak dan saudara, ternyata ketika Khomeini melakukan revolusi di Iran, itu yang pertama beliau lakukan adalah meningkatkan literasi, kemampuan tulis baca rakyat Iran. Sekarang Iran itu paling tinggi di Timur Tengah literasinya. Lebih dari 90% rakyat Iran itu pandai baca tulis. Dan disekolahkan ke luar negeri, menjadi insinyur, menjadi ahli, dan mereka sudah mampu membuat rudal hypersonic, kecepatannya mencapai 18.500 km per jam. Dari Iran ke sini hanya butuh waktu 22 menit. Dan sangat presisi. Ya. Saya berpikir kira-kira kapan Indonesia bisa bikin rudal. Mobil SMK aja sampai sekarang nggak jelas di mana ujung pangkalnya.
Ya. Ini perlu kita jadikan sebuah renungan. Kita jadikan sebuah pikiran. Seandainya Donald Trump ini bertambah gila ya, karena dia dikatakan presiden paling gila. Ya. 35.000 kali dia berbohong, itu data dari CNBC, BBC dalam 1 tahun. Berarti lebih hebat dari presiden yang ngono. 35.000 kali itu data saya baca di CNBC. Jadi dia gampang saja berubah-ubah apa yang dia omongkan. Ya. Jadi yang perlu kita renungkan, kira-kira kalau dia menyerang Indonesia, berapa lama kira-kira kita bisa bertahan? Kita baca di media, seandainya embargo minyak ini terus, Bapak dan saudara, ya, karena Iran sekarang melakukan namanya perang asimetris. Tidak hanya melawan Amerika dengan berhadapan head to head, perlengkapan tempur pasti dia kalah, tapi dia perang asimetris. Kepentingan Amerika di Timur Tengah, pangkalan Amerika Timur Tengah dia serang. Ini kecerdasan orang Persia. Dan tidak hanya itu, dia akan menyerang seluruh infrastruktur teknologi dan informasi serta artificial intelligence yang dimiliki Amerika di Timur Tengah. Jadi Google, Nvidia, IBM, saya baca tadi malam Robert Kiyosaki sudah membuat status di Facebooknya bahwa kalau ini akan terjadi kiamat juga dalam teknologi. Jadi Iran menekan dengan cara lain. Ya, terlepaslah Iran ini mazhabnya Syiah. Saya memegang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau seandainya Kim Jong Un itu membela Palestina, berjuang untuk Palestina, saya akan berdiri bersama Kim Jong Un. Bukan berarti saya akan jadi komunis gara-gara itu. Kita mendukung Iran bukan berarti kita menjadi Syiah, tetapi dia telah merepresentasikan kesedihan dan kepedihan hati kita melihat para pemimpin-pemimpin di Timur Tengah itu semuanya diam ketika saudara-saudaranya dibantai. Dan kita tahu, Bapak dan saudara, di dalam The Protocol of Zion, dia punya target tidak hanya Palestina, tetapi mendirikan Der Judenstaat, negara Israel Raya. Dan negara Israel Raya itu tanpa batas. Yang pertama sekali, Timur Tengah harus tunduk di bawah kaki Yahudi. Ya. Jadi raja-raja di Timur Tengah itu nunggu waktu saja. Ya, nunggu waktu saja. Dan sebenarnya sudah di bawah kendali Israel. Yang berani melawan langsung ditumbangkan. Irak melawan Saddam Hussein ditumbangkan, Libya melawan Gaddafi ditumbangkan. Dan di samping motifnya adalah motif agama, ini juga adalah perang hegemoni, perang untuk merebut sumber daya. Karena Amerika sampai hari ini kan memaksakan supaya harga dolar, nilai dolar itu tetap tinggi. Dia memaksakan seluruh transaksi minyak dunia harus memakai mata uang dolar. Makanya ada istilah petrodolar. Venezuela kemarin akan melakukan transaksi minyak. Presidennya yang orang Madura itu namanya Nicolas Maduro ya. Orang Madura tidak orang kampung Sudarman. Itu akan membuat transaksi minyak dalam mata uang yuan. Langsung si Paman Sam ini kebakaran rambutnya. Marah dia. Dulu Libya akan melaksanakan transaksi minyak kata Gaddafi dengan dinar dan dirham. Marah dia hajar Libya. Ya. Dan kita masih ingat Raja Faisal ketika perang Arab Israel itu memboikot minyak Amerika
keponakan kandungnya direkrut oleh Mossad dan CIA, pulang kuliah dari Amerika, dia simpan pistol, dipeluk paman, langsung ditembak dan Raja Faisal yang hafiz Quran yang berani itu syahid. Ini memang kerja Yahudi dan kerja orang-orang kafir. Dan sudah kita lama tahu ayat ini, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sampai kalian itu kafir, sampai kalian itu tunduk di bawah milah mereka. Dan ini sudah janji Allah, Allah. Kita tidak tahu kapan giliran kita. Kira-kira kalau menurut antum Indonesia diserang, kira-kira berapa lama kita akan bertahan? Hah? Ini kabarnya kalau minyak ini diembargo, kita nggak dapat minyak di tempat lain, cadangan minyak negara kita cuma 20 hari. Jadi waspada saja. Kalau ini perang asimetris ini berlanjut, Iran menggunakan strategi cerdiknya untuk menekan dunia supaya Amerika dan Israel menghentikan agresinya. Dia gunakan perang asimetris. Apalagi yang ngeri, Mardigo WP mengatakan kalau Iran memutus kabel optik bawah laut, matilah seluruh internet di dunia ini. Dia sekarang sudah mulai menutup Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% minyak dunia. Termasuk kapal Pertamina juga masih ditahan di situ. Ya, Thailand tadi malam saya baca kapal tanker Thailand sudah ditembak oleh drone Iran. Di Myanmar, di Thailand minyak sudah langka, sudah antri minyak. Kita nggak tahu ini. Awak karayo ke? Dan Kementerian Haji dan Umroh sudah membuat suatu edaran, ada kemungkinan tahun ini kalau perang ini berlanjut akan haji dan umroh akan di stop untuk tahun ini. Jadi yang akan jadi pembimbing haji, yang akan berangkat haji bersabar dulu sampai kapan tahunnya, wallahu alam. Kalau ternyata ya para pemimpin-pemimpin ini panik, dikeluarkannya nuklirnya, kita nggak tahu. Iran jangan-jangan punya nuklir juga kan? Kalau punya, Israel mengeluarkan, Iran mengeluarkan, ini yang kata Prabowo, kalau sudah perang nuklir, inilah malhamah kubro. Manusia kembali akan menggunakan besi, akan menggunakan kuda, kata Nabi dalam perang akhir zaman itu. Karena seluruh teknologi akan habis, akan hancur. Amerika itu punya 2.500 hulu ledak nuklir. Padahal dia yang paling banyak nuklirnya. Ya, Israel juga. Ya. Maka kita ngeri-ngeri sedap dengan ini. Apakah ini akan berlanjut dan efeknya akan terjadi di seluruh dunia? Kita berdoa kepada Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan melihat itu kita juga menemukan relevansi dengan hadis Nabi. Umat Islam di dunia hari ini mencapai 2 miliar. Tetapi tidak bisa saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak bisa saling tolong-menolong. Jumlah yang banyak, kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan yang terombang-ambing ke sana kemari. Dan di saat itu kalian seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang kafir. Kan ya ibarat makanan kita ini, aset-aset sumber daya alam negara-negara Islam ini sangat kaya. Allah berikan minyak, Indonesia Allah berikan emas segala macam, tetapi hanya dijadikan sebagai sapi perah atau dihisap kekayaannya lalu dibawa oleh orang-orang kafir itu. Dan kita lihat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa itu bisa terjadi ya Rasulullah?" Dan saat itu kata Nabi, Allah akan cabut dari hati orang kafir itu rasa takut kepada kalian.
Kenapa itu terjadi Rasulullah? Mungkin hadis ini sangat sering kita dengarkan karena saat itu kalian semua ya terjangkit penyakit wahan, kata Nabi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan ini yang kita lihat pada mayoritas pemimpin-pemimpin umat Islam, hanya segelintir yang berani melawan hegemoni kesombongan Amerika dan Yahudi dan sekutu-sekutunya. Ya, seluruhnya sudah tunduk, buktinya ada pangkalan-pangkalan militer. Saya melihat Iran saja yang nembakkan rudal udah panik Israel. Bahkan kita lihat di tayangan YouTube yang tidak boleh diedarkan, dan itu saya lihat ini bukan AI, bukan hoax. Itu ada yang sampai terkencing-kencing, berak-berak dia di bangker itu rakyat Israel itu ketika Iran menyerang. Ya, itulah yang dialami oleh rakyat Palestina. Mereka sangat pengecut. Apalagi dibayangkan seandainya seluruh negara Arab itu kompak semuanya kan. Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab semuanya kompak. Irak kompak, wak tembak aja rudal ke Israel bah. Kira-kira habis nggak Israel tembak itu? Habis itu. Tapi kenapa tidak ada? Justru ketika saudaranya ditindas, mereka mengecam, dikasih bantuan uang, dikasih bantuan makan, iya, tetapi orang yang mau makan tuh dibunuh. Dikasih bantuan rumah, lalu rumah mereka dihancurkan oleh Yahudi. Maka salah satu alasan katanya kenapa Iran hari ini dihabisi, karena yang paling berani membantu pejuang-pejuang Palestina termasuk pejuang-pejuang Hamas adalah Iran. Terlepas bagaimanapun, tetapi kita lihat ini adalah fakta yang tidak bisa kita nafikan. Maka Bapak dan saudara jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jadi pertanyaan bagi diri kita. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kenapa kok umat Islam ya menjadi seperti itu? Nabi sudah menyampaikan. Tetapi kalau kita lihat ya, tentu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk bagaimana agar umat Islam dapat kembali bangkit. Sebagaimana dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahari sendiri beliau dengan berapa orang sahabat akhirnya bisa menumbangkan dua kekuatan adidaya terkuat di zamannya, yaitu Romawi dan Parsi. Tinggal sejarah yang menumbangkannya adalah peradaban Islam. Maka ada satu buku yang mungkin sangat menarik untuk kita baca. Mungkin di Al-Fahmu ada itu rasanya. Judulnya adalah Fikih Tamkin, Fikih Kebangkitan Umat Islam. Ada apa ini? Ulama, karangan Profesor Dr. Muhammad As-Salabi. Jadi Bapak dan saudara, di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ya, sebenarnya sudah diberikan oleh Allah petunjuk kepada kita agar peradaban Islam ini dapat kembali menjadi berjaya dan tidak lagi diremehkan atau ditindas oleh orang-orang kafir. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.
sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi, dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ternyata Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat ini memberikan suatu optimisme, suatu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam ini akan dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita lihat dalam ayat ini, syarat pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan adalah harga mutlak kalau kita ingin umat Islam ini bangkit. Kalau ingin umat Islam ini kuat. Karena kalau tanpa keimanan, kalau kita melawan orang-orang kafir itu, coba saja bandingkan teknologi militer Israel dan Amerika itu dengan kita. Itu seperti langit dan bumi. Ya. Kita, setahu saya belum ada satupun produksi dalam negeri kita mobil. Yang ada baru mobil yang diproduksi oleh Pindad, tapi itu komponennya pun dirakit dari berbagai macam negara. Yang murni dari kita tidak ada. Sementara Amerika sudah bikin pesawat tempurnya sudah sampai F-35. Ada yang pesawat siluman. Ya. Punya kapal induk itu yang dihajar oleh Iran kemarin, USS Abraham Lincoln itu yang bisa muat sampai ratusan pesawat yang beratnya puluhan ribu ton, yang sebenarnya katanya biaya membuat itu cuma 220 triliun. Itu dengan 1 tahun MBG katanya bisa selesai. Karena MBG itu sekitar 329 triliun setahun. Tetapi kita belum punya itu. Maka kalau kita menghadapi orang-orang kafir dengan teknologi, itu berapa tahun akan mengejarnya. Maka kekuatan orang beriman itu dalam sejarah membuktikan selalu dalam jumlah orang-orang beriman itu kalah. Ya, selalu dalam kekuatan, dalam ekonomi, ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang zalim, berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun punya tentara yang sangat banyak, kekuasaan yang tidak ada batasnya. Berhadapan dengan Namrud, Nabi Ibrahim AS juga demikian. Berhadapan di dalam perang Badar, 300 pasukan kaum muslimin melawan 1.200 orang-orang kafir. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika Gubernur Amr bin As meminta tambahan pasukan 2.000 orang menghadapi Romawi. Beliau hanya mengirim 2 orang saja dan mengirim surat. 2 orang ini kualitasnya, kapasitasnya sama dengan 2.000 orang, kira-kira begitu. Tetapi bahasa beliau adalah kita tidak pernah menang melawan orang kafir itu karena jumlah kita yang banyak. Kita menang karena kita beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada Allah. Maka keimanan ini adalah syarat yang
paling pertama dan utama dimiliki oleh umat Islam sebagai bekal untuk berhadapan dengan orang-orang kafir. Yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan wa amilus solihati, yaitu beramal soleh. Ya. Jadi antara iman dan amal soleh ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga disebutkan dalam ayat ini, mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Artinya menjauhkan diri daripada kemusyrikan. Dan kata Profesor M. Muhammad Salabi dalam buku ini, memerangi kemusyrikan. Karena kemusyrikan ini kalau dibiarkan dia akan merusak iman dan akan melemahkan daripada umat Islam itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah di dalam ayat yang tadi kita bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setelah membangun di dalam diri beriman, beramal soleh, ya, dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, maka berikutnya adalah keluar untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Maka dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar harus selalu kita lakukan. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini tidak boleh kita tinggalkan dan harus selalu kita ingatkan dan selalu kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Baik dalam konteks pribadi maupun organisasi, dan inilah relevansinya jamaah dakwah harus selalu ada untuk mensupport negara seandainya suatu saat apa yang kita bayangkan itu terjadi pula yang namanya al-malhamah kubro, dan tiba pula kemudian giliran bangsa Indonesia. Karena kalau perang dunia ketiga terjadi, Bapak dan saudara, itu mau tak mau. Dan kalau kita lihat sekarang, sebenarnya kekuatan dunia ini sudah multipolar, sudah tidak, Amerika itu sudah tidak sedikdaya dulu dia lagi. Karena saingannya sudah muncul. Cina sudah muncul dengan kekuatan baru, dan itu bisa jadi kalau kita lihat hari ini teknologi dan ekonomi Cina bahkan sudah mulai mengalahkan Amerika. Buktinya saja saya baca di media itu BYD mobil listrik Cina itu sudah mengalahkan penjualan Tesla. BYD itu sudah tembus 4 juta unit per tahun. Yang awalnya dicimooh oleh seorang Elon Musk ketika BYD ini dari pabrik baterai dulu tahun 90-an, ternyata dari pabrik baterai itu mampu kemudian menciptakan mobil listrik. Dan kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak yang mungkin ada ke Jakarta itu Dima BYD itu masuk lagi, dan di Sumatera Barat sudah masuknya. Ini relevansinya mobil listrik yang dibuat itu. Cina tidak bisa mengalahkan Jepang dengan mobil BBM, maka sekarang Jepang pun dipaksa untuk melakukan transformasi untuk membuat mobil listrik, tapi sudah ketinggalan oleh Cina. BYD itu kepanjangannya rupanya setelah saya lihat rupanya BYD, rupanya artinya build your dream, bangunlah mimpimu. Jadi kata Imam Syekh Salabana, kenyataan hari ini adalah mimpi di masa lalu, kenyataan di masa depan adalah mimpi di hari ini. Maka kalau kita ingin masa depan kita yang baik, maka kita juga perlu bermimpi. Dalam konteks organisasi, maka kita harus terus mempersiapkan diri. Dalam konteks pribadi, bangun keimanan, bangun amal soleh.
jauhkan diri dari kemusyrikan, cegah kemusyrikan. Sebagaimana kata Allah, Allah akan memberikan kemenangan itu kalau kalian beriman, beramal soleh dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Lalu janji Allah, umat yang terbaik itu akan muncul ketika kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus senantiasa melakukan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak berhenti dimanapun dan kapanpun. Ya, maka sebagaimana dikatakan Dr. Muhammad Salabi di dalam bukunya itu, bahwa sesungguhnya ya sejarah di dalam Al-Quran sudah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Beliau sebutkan bagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Beliau sebutkan bagaimana kisah Zulkarnain, bagaimana kisah daripada ya Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Daud alaihissalam. Allah berikan kepada yang disebutkan tadi kisah Ashabul Kahfi, diberikan kekuatan kemenangan. Ternyata ada sebab-sebab. Jadi ada sebab-sebab yang dipenuhi, ada sebab secara maknawiyah dan ada sebab secara lahiriah. Sebab secara maknawiyah itu tadi, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebab secara maknawiyah. Dan sebab secara lahiriahnya, maka disebutkan wa iza laqitum fi'atan fasbutu fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Juga disebutkan wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dirimu dengan kekuatan agar membuat orang-orang kafir itu gentar. Maka disuruh kita mempersiapkan diri. Ya, dan ketika berhadapan dengan pasukan musuh itu, teguhkan hatimu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ini dikisahkan bagaimana ternyata Nabi Daud itu diberikan Allah kekuatan. Ternyata beliau sangat senang bertasbih. Bahkan tasbihnya Nabi Daud itu bersama dengan gunung-gunung, bersama dengan burung-burung. Diberi kekuatan sampai beliau bisa melunakkan besi. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya puasa yang terbaik itu puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan sholat malam yang terbaik itu sholatnya Nabi Daud. Jadi diberikan beliau tamkin kekuasaan yang hebat itu karena memang beliaulah hamba yang taat kepada Allah dan hamba yang patuh kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya. Ternyata disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman adalah seorang hamba yang tidak sombong dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Naml. Maka bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah, ikhtiar dan persiapan ini penting. Usaha penting. Bagaimana usaha meningkatkan ilmu pengetahuan, bagaimana usaha untuk mendidik generasi muda, mempersiapkan mereka. Sebab-sebab lahiriah ini, sebagaimana kisah diceritakan kisah Ibunda Maryam. Dalam keadaan baru siap melahirkan beliau, ya, tidak ada makanan. Padahal sebelumnya Nabi Zakaria heran, Maryam ini beribadah di mihrabnya tapi ada saja makanan. Ini apa sebab? Jadi ternyata ada rezeki itu yang Allah berikan, dengan ketaatan Allah berikan rezeki. Tetapi ketika beliau melahirkan, diberikan rezeki tapi disuruh ikhtiar. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma. Apa dayanya seorang wanita baru melahirkan menggoyang batang kurma? Kira-kira kita semua mungkin pernah melihat bara gadang batang kurma itu. Mungkin gak 10 orang Pak sebelum menggoyang batang kurma itu. Tetapi kenapa bahasa Al-Quran, wahai Maryam, goyangkan batang kurma? Ternyata dengan itulah, ikhtiar itulah, usaha itulah kemudian Allah berikan kembali. Artinya Pak,
Allah menyuruh kita berusaha, hasilnya menang atau kalah nanti Allah yang akan menentukannya. Maka ikhtiar, kata Profesor Muhammad As-Salabi, itu dilakukan. Ikhtiar mempersiapkan diri. Dan semua negara-negara besar hari ini kita lihat peradaban-peradaban besar yang sekarang muncul, Cina diam-diam melakukan revolusi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu dia sekarang telah melewati Amerika. Iran diam-diam walaupun embargo, dia meningkatkan literasi rakyatnya. Jadi Khomeini itu dua saja dia. Pertama, dia kirim sarjana masuk ke desa-desa, rakyat yang tidak bisa terus baca ditingkatkan dari paling rendah di Timur Tengah menjadi paling tinggi. Bahkan saya baca kemarin di media, IQ orang Iran itu tertinggi di Timur Tengah, 105 rata-rata IQ-nya. Indonesia di bawah 90 rata-rata IQ kita. Mudah-mudahan dengan MBG ini bisa naik IQ-nya nanti. Ya, dan dia makan tiap hari kan, mudah-mudahan bisa naik IQ-nya. Ini kalau minyak sudah tembus di atas 110 dolar per barel, itu APBN kita defisitnya 3,8%. Itu sudah di atas batas yang ditetapkan undang-undang. APBN itu defisit boleh maksimalnya 3%. Ada seorang mahasiswa ITB yang kemarin diundang, matematika ITB diundang Prabowo ke istana, diundang Purbaya ke sana, tuh di Instagramnya dia sudah ngitung. Kalau ingin APBN di bawah 3% dengan harga minyak yang sudah tembus di atas 120 dolar, itu mau tak mau MBG harus diefisiensi. Kalau idenya ini didengar oleh Prabowo, bersiap-siaplah para pemain MBG akan dikurangi jatah. Sini ada pemain MBG. Mana Gus Salim? Ini bukan apa-apa. Karena kalau tidak dikurangi, tidak ada efisiensi, maka APBN kita akan anjlok, akan bobol. Ya, akan bobol ya. Ya, karena dia sudah 3,8%. Jadi memang ini nggak tahu kita ini bagaimana ini kalau memang betul terjadi, ya bersiap-siap akan terjadi inflasi. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi orang sudah memprediksikan ini akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi suatu renungan bagi kita. Sangat dianjurkan kalau bisa diadakan bedah buku fikih tamkin itu. Luar biasa bukunya. Mencari, menggali sebab-sebab sumber-sumber kekuatan dan kemenangan kejayaan umat Islam bersumberkan dari dalil-dalil Quran, kisah-kisah kaum terdahulu. Ya, ada sebab-sebab secara maknawiyah, ada sebab-sebab secara lahiriah. Kalau dijelaskan sangat panjang, saya meringkasnya beberapa poin tadi malam. Ya, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan perlindungan dan insya Allah Islam akan kembali bangkit. Walaupun dalam hadis kita berada di fase mulkan jabbarian. Sebelumnya khilafah ala minhajin nubuwah, mulkan aqdan, fase kenabian, khilafah ala minhajin nubuwah, mulkan aqdan, mulkan jabbarian, balik lagi ke khilafah ala minhajin nubuwah dengan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Berarti kita di fase satu tahapan lagi menjelang akhir zaman. Dan kita ditakdirkan hidup di situ. Kita nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kita harus waspada menyiapkan diri kita dan kita siapkan baik secara pribadi, organisasi, ya, keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan itu negara kita kuat dan kita berharap akan muncul pemimpin-pemimpin Muslim yang berani. Ya, sekarang tinggal lagi kalau saya lihat apa tinggal lagi ya? Kalau Iran tumbang ini besok, saya tinggal ya, Turki tinggal ada.
Turki cek ya, justru kok jangan Turki lo, Erdogan lo akan jadi sasaran berikutnya. Jadi ya cek di Indonesia walau alam bisawab. Berdoa kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua.